Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Devina Pramaswari Putri dan berikut WSM News selengkapnya. Menjadi agenda tahunan, Ekonomi Kultur Sukses digelar Himpunan Mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi baru-baru ini. Kegiatan ini menjadi ajang untuk memberikan wawasan serta inspirasi kepada generasi muda. Baru-baru ini, Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang menggelar seminar dan talk show Economic Culture 2025 secara hybrid dengan 120 peserta hadir secara offline di Auditorium Insinyur Ujatmoko USM dan 527 peserta mengikuti secara online melalui Zoom Meeting. Mengangkat tema membentuk generasi ekonomi masa depan yang adaptif dan berdaya cipta, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan serta inspirasi kepada generasi muda, khususnya Gen Z agar mampu menghadapi tantangan masa depan dengan kesiapan mental, kemampuan adaptif, serta semangat kewirausahaan. Jadi di sini kami mengusung tema tentang membentuk generasi ekonomi yang adaptif dan berdaya cipta. Di sini adalah kegiatan tahunan, di mana merupakan kegiatan yang didanai oleh Dana Pengembangan Mahasiswa. Harapan saya untuk kedepannya semoga acara Economic Culture 2025 ini semakin sukses. Yang kedua, di mana Fakultas Ekonomi dan Universitas Semarang ini dapat dikenal oleh seluruh Indonesia dan peminatnya itu semakin banyak. Seminar berlangsung dengan penuh antusias dari para peserta yang terlihat aktif dalam sesi tanya-jawab, serta berdiskusi langsung dengan narasumber yang inspiratif. Dimas Adi Perdana yang lebih dikenal dengan Selagut, seorang praktisi seni dan influencer, menekankan mengenai pentingnya memanfaatkan passion sebagai sumber cuan melalui pengembangan personal branding. Semoga dengan pengalaman saya, dengan experience dan histori hidup saya bisa jadi inspirasi buat teman-teman, ya terutama berkesenian itu menjadi cuan ya, apalagi di sosial media. Luar biasa, pokoknya jangan patah semangat ya, nikmati proses dari nol sampai nanti cita-cita kalian tersampaikan gitu. Harapannya ya kalau bisa setahun 6 kali lah bikin gini ya. Selagut ya, nanti panggil Selagut aja, mau bahas seni boleh, seni pertunjukan, seni musik, influencer, atau konten-konten kreator juga boleh pokoknya, siap diundang. Kegiatan Economic Culture 2025 ini diharapkan dapat menjadi stimulus positif bagi peserta dalam mengembangkan potensi diri di bidang seni, bisnis, dan teknologi, sekaligus membuka wawasan baru mengenai peluang dan tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Dengan semangat berinovasi dan mentalitas positif, generasi Z diharapkan mampu menjadi pelopor kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam dunia yang serba digital saat ini, ketidakhadiran di platform online bisa menjadi hambatan besar dalam memperluas jangkauan pasar. Hal tersebut yang menginisiasi Muhrafi Dewayanto melaksanakan pelatihan pada pelaku usaha kecil di Kelurahan Pegaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Bertempat di RW 03 Kelurahan Pegaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Semarang Muhrafi Dewayanto menggelar pelatihan digitalisasi UMKM melalui pendaftaran Google Maps baru-baru ini. Menurut Raffi, saat ini banyak pelaku usaha kecil di lingkungan sekitar yang telah menjalankan usaha bertahun-tahun, tetapi belum muncul secara daring dan belum ditemukan di Google Maps. Dalam dunia yang serba digital ini, ketidakhadiran di platform online bisa menjadi hambatan besar dalam memperluas jangkauan pasar. Materi pelatihan meliputi cara membuat akun Google, mengisi profil usaha, serta tata cara mengunggah foto dan membalas ulasan dari pelanggan. Di kemungkinan proper saya itu mengelilingi RW yang sudah ditentukan, yaitu RW 3, jumlahnya sekitar 9 RT. Mungkin tidak semua tercantum, cuman saya hanya memenuhi permintaan dari RT-RT saja, jadi saya nggak langsung semuanya clear. Mungkin itu saja. Permasalahan dengan profil saya mungkin waktu saja, jadi untuk menjelaskan detailnya intinya
UMKM tersebut belum tercantum di dalam Google Map. Meskipun pelatihan ini masih berskala kecil, tetapi Raffi yakin dampaknya akan terasa nyata bagi masyarakat. Victoria, salah satu pemilik usaha, merasa terbantu dengan adanya pelatihan ini. Beberapa hari setelah berhasil mencantumkan usahanya di Google Maps, pelanggan baru mulai berdatangan. Kita sebagai pedagang, penjual UMKM itu memudahkan customer untuk ke tempat pembeli. Jadi lebih mudah, langsung sesuai ke titik lokasi. Oh, jadi di sini tempatnya. Dan pembeli kadang itu lebih percaya kalau dia tahu lokasinya. Kadang kan kalau saya kadang sistem COD, dia tuh kayak kayak agak nggak percaya. Nanti takutnya kayak beli kayak kucing dalam gitu. Pernah saya gitu. Oh enggak, saya kan kadang pernah kalau ada pembeli saya suruh TFDP dulu. Tapi ada yang takut nanti penipuan gini-gini deh. Kegiatan ini mengajarkan bahwa pemberdayaan tidak selalu melalui hal besar. Memberi akses, pengetahuan, dan pendampingan kecil juga bisa merubah cara seseorang mengembangkan usahanya. Digitalisasi bukan tentang menjadi canggih, tetapi tentang menjadi terlihat, diakui, dan terhubung. Tong sampah minim asap, sebuah inovasi yang diciptakan mahasiswa KKN PPM ke-26 USM di Kelurahan Pedurungan Lor, Kota Semarang. Kehadiran tong sampah ini dapat memperlancar pembakaran dan meminimalkan keluarnya asap, terutama dalam area perumahan dengan keterbatasan lahan. Mahasiswa kuliah kerja nyata PPM ke-26 Universitas Semarang menggelar sosialisasi dan pelatihan bertema dengan tong sampah minim asap baru-baru ini. Kegiatan yang digelar di Kelurahan Pedurungan Lor, Kota Semarang ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada warga mengenai inovasi pengelolaan sampah ramah lingkungan yang efektif digunakan di area perumahan dengan keterbatasan lahan. Dalam sesi pelatihan, tim mahasiswa menjelaskan secara langsung tentang tong sampah mini asap bekerja. Prinsip kerja tong sampah ini mengandalkan sirkulasi udara dari bawah untuk memperlancar pembakaran dan meminimalkan keluarnya asap. Yohana Bisri, Ketua RW 03, menyampaikan respon positifnya. Menurutnya program kerja ini menjadi pengetahuan baru yang perlu dipelajari masyarakat sekitar. Iya, tapi baru kali ini ada stimulasi untuk pembakaran minim asap. Jadi saya terima kasih dibantu, diberi pengetahuan baru ya. Betulnya kita juga mengharapkan adanya sampah-sampah tempat sampah pembakaran seperti ini untuk kedepannya biar kita semua RT mengetahui. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan agar kualitas hidup masyarakat semakin membaik. Ketersediaan lahan yang terbatas menjadikan tong sampah minim asap ini memiliki banyak manfaat. Kami sebagai warga dari RW 03, saya mewakili RT 03, saya mengucapkan terima kasih karena ilmu ini sangat bermanfaat. Karena kami tinggal di lingkungan yang terbatas dengan di pemukiman yang terbatas dengan lahan. Dengan adanya sosialisasi dari adik-adik tentang pembakaran sampah yang minimalis asap, ini akan sangat bermanfaat, Mbak. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata sinergi antara mahasiswa dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih, sehat, dan berkelanjutan. Diharapkan program serupa dapat terus berlanjut dan memberi manfaat bagi masyarakat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tinjau langsung beberapa titik sumur minyak di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Menurutnya, sumber daya alam atau SDA yang dimiliki Blora itu berpotensi besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi setempat. Terlebih telah terbentuknya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang pengelolaan sumur minyak rakyat. Bahlil mengatakan saat meninjau langsung sumur tua yang ada di Ledok itu, ia memprediksi ada potensi besar untuk perekonomian Blora. Alasan kenapa dibuat regulasinya, apalagi sudah dilaksanakan berpuluh-puluh tahun, kalau dibiarkan juga berdampak ke lingkungan. Menurutnya dengan landasan aturan itu, masyarakat bisa tenang dalam memproduksi minyak. Mereka biar tidak was-was dan terjamin oleh undang-undang, akhirnya akan menjadi produktif. Bahlil juga mengatakan masyarakat bisa memproduksi 3-5 barel per harinya. Sekitar 500 liter per hari, kira-kira pendapatan 2 juta per sumur. Ini bisa menjadi pertumbuhan dan perputaran ekonomi menjadi positif, bahkan lifting bisa naik.
sehingga tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, serta bisa dijual ke Pertamina dengan baik dan bisa menambah mata pencarian. Beberapa kepala daerah memohon kiranya ini dilegalkan. Tujuannya apa? Agar mereka bisa menjalankan usahanya, sumur-sumur minyak masyarakat yang ini tidak lagi tidak lagi dihantui dengan rasa was-was, supaya mereka kerja dengan baik. Dan satu sumur tenaga kerjanya itu bisa 10 orang. Jadi ini menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, terus pendapatan masyarakat, perputaran ekonominya ada. Tadi saya dikasih tahu oleh Pak Bupati Blora mana? Pak Bupati menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Blora selain memang ada potensi sumber daya alam migas ini, tapi perputaran ekonomi di masyarakat terkait dengan sumur-sumur masyarakat ini cukup memberikan dampak positif. Selain itu, Bahlil juga mengaku Pemda segera berkomunikasi lebih lanjut dengan Kementerian ESDM, serta akan mencoba ajukan untuk koperasi, BUMD, atau bahkan UMKM. Sebuah video yang memperlihatkan seorang guru madrasah diniyah atau Madin di Kabupaten Demak, Jawa Tengah harus membayar denda hingga belasan juta rupiah karena menampar muridnya viral di media sosial. Kasus ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kabupaten Demak karena dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap guru agama. Inilah rekaman video yang viral di media sosial. Seorang guru madrasah diniyah bernama Zuhdi, berusia 50 tahun, warga Desa Cakring, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, tampak menandatangani secari kertas di hadapan sejumlah orang. Zuhdi mengaku kejadian bermula saat dirinya menampar seorang murid kelas 5 karena bermain lempar sandal saat pelajaran berlangsung. Dan nahasnya sandal tersebut mengenai peci sang guru hingga pecinya jatuh ke tanah. Kejadian tersebut awalnya telah dimediasi oleh pengurus yayasan, namun 3 bulan kemudian pihak keluarga korban justru melaporkan kasus itu ke Polres Demak. Setelah proses negosiasi, Zuhdi akhirnya membayar 12,5 juta rupiah dari permintaan awal 25 juta rupiah agar tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib. Untuk membantu sang guru, pihak yayasan bahkan melakukan iuran antar sesama guru Madin untuk membantu pembayaran denda, mengingat rendahnya pendapatan guru madrasah non-formal. Hasilnya sekali 25 juta. Akhirnya keluarnya kenyang kakak kulo mboten wani. Berapa? Kulo kan kenyang kakak kulo. 5 juta. 5 juta sudah atur motor kan ngoten. Akhirnya yang wong rencana kuwatah tambah akhirnya ngantos kali 12,5 juta. 12,5 juta. Niku pun terus sakit jantung. Terkait kriminalitas yang terjadi pada salah satu guru Madin di Demak itu, Zainul Fata, Ketua DPRD Kabupaten Demak, menegaskan pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan menegaskan bahwa tindakan pemerasan berkedok pelaporan hukum tidak bisa dibenarkan. Ya, ini sekali lagi pukulan pahit bagi kita. Kita berharap bahwa ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Jangan ada lagi kriminalisasi terhadap guru kita, terhadap kiai kita, dan persoalan yang terjadi di madrasah, di ma'had. Saya kira terkadang persoalan-persoalan yang sewajarnya antara guru dan murid, tetapi ini kemudian dibesar-besarkan, apalagi sampai ada timbul ancaman bahkan denda yang sangat tidak kita inginkan. Kasus ini menjadi peringatan penting akan pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga pendidik, terutama guru agama yang mengabdi dengan segala keterbatasan. Dari Demak, Eni Ayu Lestari melaporkan. Puluhan guru yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Swasta FGPS masih menunggu kepastian kesempatan penempatan setelah lulus seleksi P1 atau kini dikenal sebagai R1D sejak 2021. Dalam audiensi bersama fraksi PKB Jawa Tengah DPRD Jawa Tengah, para guru menyampaikan keresahan mereka yang telah bekerja serabutan untuk menyambung hidup setelah sekolah swasta tempat mereka mengajar memutus kontrak. Ketua FGPS Rina Dewi Astuti menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan audiensi 3 kali, namun jawaban yang mereka terima sama, yaitu menunggu petunjuk teknis dari pusat. Padahal sesuai dengan surat edaran Kemenpan RB nomor 348, peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan belum mendapat formasi seharusnya dipertimbangkan untuk penempatan paruh waktu.
Jawabannya sama, selalu menunggu juknis dari pusat, Kemudian kami beraudiensi secara virtual ke BKN, jawabannya dari Biro Hukum BKN, jika melihat Kemenpan 348 maka seharusnya dipertimbangkan jadi paruh waktu. Kami ke Menpan, jawabannya intinya pengusulan ada di daerah. Kemudian di hari Sabtu kemarin 12 Juli kami sowan ke Bapak Muhammad Toha, DPR RI Komite 2 yang alhamdulillahnya disambungkan langsung dengan Bu Rini Widiawati Menpan RB dan juga Prof. Zudan Kepala BKN menyatakan sebenarnya kami memang berhak untuk diusulkan paruh waktu. Kemudian BKN intinya hanya menerbitkan NIP, pengusulan tetap berada di daerah. Jadi memang kuncinya ini berada di daerah. Sementara itu, Sekretaris Komisi E DPRD Jawa Tengah, Jainuddin menyatakan keprihatinannya dan mendesak pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk segera mengambil langkah nyata. Ia juga menyebutkan bahwa anggaran daerah cukup untuk menggaji guru P3K yang belum diangkat dan mendorong agar penganggaran bagi pengangkatan guru P1 bisa dimulai tahun ini dan direalisasikan pada tahun 2026. Zainuddin juga menyarankan alternatif lain seperti sekolah rakyat untuk bisa dijajaki. Maka nanti akan kita dorong melalui proses penganggaran di DPRD Provinsi, di Pemprov daerah ini, Pemprov Provinsi Jawa Tengah, agar sebisa mungkin apa yang menjadi tuntutan dari P3K R1 ini, R1D ini bisa betul-betul nanti bisa diangkat. Dan sebenarnya kalau kita amati di Jawa Tengah sendiri memang masih banyak membutuhkan guru-guru di SMK, SLB maupun di SMA yang menjadi kewenangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hana Nurifa melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, langkanya persediaan siput segar di Amerika membuat seorang chef banting setir menjadi peternak siput organik. Peconic Escargot di Long Island, New York merupakan satu-satunya peternak siput yang mengantongi sertifikasi Departemen Pertanian Amerika Serikat dan menjadi pemasok sebagai restoran ternama di berbagai penjuru negara ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Devina Pramaswari Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The snail farming came about just a realization that there was a gap in the market. I was a chef full-time back in 2013 and wanted to put snails on my menu. And at the time I was taking a lot of care to source my ingredients locally and ethically and responsibly and make sure they were, the best that they could possibly be. And I wanted to do a snail dish, an escargot dish. And so I started looking to see if I could find some snails for this dish, and all I could find were canned or frozen snails. The dish we're preparing today is Peconic snails. We're making it with a garlic cream, parsley puree, parsley oil, pea shoots, and snail caviar. Just like that they're local and fresh. I mean, our only really option is like the canned, industrially produced French import snail. It's the same as it is everywhere. We are the only USDA certified snail farm in the country. We got our approval from them in 2015, and we work closely with them on all the things that keep the local agriculture safe, because they are an invasive pest that could do a lot of damage to, the surrounding agriculture. Once we had the snails, it was a whole new process of figuring out how to raise them inside of a greenhouse. The flavor of the snails is affected depending on what you feed them, and for that reason we're very careful with what we're finishing them on, because we know it's going to become a prominent flavor profile in the finished product. So we're literally kind of the last 2 weeks of their life seasoning them from the inside out, but more often than not it's herbs that would be more palatable to a human interest. So things like basil, parsley, tarragon, mint. Getting people to try snails for the first time is a big part of our business, because we are living in America and it's not something that people have been eating here for years and years like they have in other countries.
So and the eggs themselves are just 50-50 butter, cream, and 2 farm eggs. The sauce itself is just very simple, so we do a simply seasoned 7 to 8 escargots out of shell with a little bit of salt and pepper. Just throw them right in the pan with a little bit of garlic, parsley, and butter. This dish is pretty popular. We pretty much get almost every table gets one. I have made the switch from full-time chef to full-time farmer. I still do some cooking at our pop-up, Paw Paw, but most of my time is spent with the snails, and it has been very relaxing. The kitchen is a stressful, hot, chaotic place, and so to kind of go from that to a very quiet greenhouse in the country with just me and the snails that aren't making any noises, it's been wonderful. What I love about snail farming, I think, is seeing the entire process. Being full-time chef, I was only kind of catching the product at its end stage, and I was, preparing it and sending it out to be eaten. With this, you're literally seeing life, and then you're creating a product, really quality, something you can, that I'm proud of, and then kind of passing it off along to the chef.